sebelumnya kita sudah sama-sama belajar menggunakan salah satu media dari internet, yaitu Gmail. Nah, untuk pertemuan kita minggu lalu, kita sudah membuat akun Gmail tersebut. Sampai sekarang ini, apakah adik-adik sudah membuat akun Gmail-nya? Atau ada yang belum? Sudah, Kak. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar membuat satu pesan email. Nah, bagi adik-adik yang sudah membuat akun Gmail, bisa disiapkan perangkatnya. Kita akan sama-sama belajar membuat satu pesan email ya. Nah, langsung kita buka program Google Chrome-nya. Nah, bagi adik-adik yang menggunakan program Google Chrome, adik-adik bisa langsung klik aja di sini di teks Gmail ini atau icon Gmail-nya. Kalau bagi adik-adik yang menggunakan program di luar Google Chrome, langsung saja cari di Google-nya Gmail, lalu enter. Nah, setelah terbuka halaman pencariannya, klik aja yang pencarian paling atas, Gmail / Google. Nah, otomatis halaman dari website Gmail akan terbuka. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah terbuka untuk halaman website dari Gmail ini? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Berhubung nyata banyak yang adik-adik yang masih belum begitu mengerti mengenai pembelajaran kita minggu lalu. Nah, untuk hari ini kakak akan sedikit jelaskan aja kembali mengenai tampilan utama dari halaman Gmail ini. Nah, untuk sekarang ini kakak akan jelaskan yang bagian yang penting aja yang akan kita pelajari, yang akan kita gunakan pastinya. Oke, langsung aja. Nah, yang pertama ini, yang paling atas ini ada kolom telusuri email. Nah, fungsi dari kolom telusuri email ini, jadi jika adik-adik sudah emailnya ini sudah aktif, maksudnya sudah sering digunakan, banyak pesan email yang masuk, maupun adik-adik juga sering mengirim pesan email juga, dan adik-adik ingin mencari salah satu emailnya, adik-adik bisa saja langsung ketik kata kuncinya di sini. Lalu akan muncul pesan email yang adik-adik maksud dengan menggunakan kata kunci ini. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke yang di bagian tengah-tengah ini, bagian utamanya. Nah, ketika kita membuka halaman Gmail ini, maka otomatis yang terbuka utamanya adalah kontak masuk atau pesan masuk. Nah, pesan masuk ini biasanya terbagi jadi 3 macam. Jadi sama Google-nya itu langsung dibagi menjadi 3 jenis pesan masuk. Nah, yang pertama ini ada pesan utama, lalu ada pesan sosial, dan pesan promosi atau email promosi ya. Nah, pesan utama atau email utama ini biasanya berisi email yang biasanya dari individual, atau misalnya adik-adik mengirim email ke teman adik-adik. Nah, lalu teman tersebut mengirim email kembali, membalas email tersebut. Nah, biasanya akan munculnya di bagian email utama ini. Atau biasanya juga email dari suatu perusahaan atau email apapun yang biasanya sifatnya pribadi akan terkirimnya di bagian email utama ini. Nah, selanjutnya di sebelah kanan dari email utama ini terdapat email sosial. Nah, di sini email sosial ini biasanya berisi informasi mengenai sosial media adik-adik. Nah, jadi misalnya adik-adik membuat akun Facebook atau akun Instagram, atau pokoknya email sosial media apapun, ya. Kok Rahel keluarnya kayak gini ya, Kak?
Ini share screen-nya kakak. Sebentar ya. Kak, kakak jumpa. Gmail to your Google account. Oh, berarti Rachel menggunakan laptop lain ya? Atau Iya, pakai Kak, laptop? laptopnya beda, Kak. Oh, Rachel mesti login dulu. Mungkin Rachel masih ingat nama pengguna emailnya Rachel? Nama emailnya Rachel sama passwordnya yang telah Rachel bikin kemarin? Iya, Kak. Kalau ingat, coba arahkan kameranya lagi ke layar laptopnya. Oke. Coba di yang restore page-nya itu di exit dulu. Yang di sebelah kanan atas tuh. Itu di exit aja. Oke, klik yang R itu. Yang ada R. Nah, itu sudah ada itu akunnya Rachel. Tetap tahu. Coba klik Gmail aja langsung. Di atasnya ada tuh yang icon Gmail-nya. Diklik aja langsung. Nah, sudah terbuka. Oke, kakak bisa lanjutkan lagi ya Rachel ya? Ya, Kak. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Tadi kita sampai di bagian email kotak masuk sosial ya. Nah, di sini email sosial ini tadi kakak sudah jelaskan. Ini biasanya berisi mengenai email dari sosial media yang adik-adik gunakan. Jadi semisalnya nanti adik-adik membuat akun Facebook atau Instagram atau sosial media apapun, dan adik-adik tahukah menggunakan email ini. Nah, biasanya kalau bikin akun Facebook atau akun sosial media lain tuh, biasanya adik-adik wajib memasukkan email yang adik-adik punya. Nah, adik-adik bisa masukkan akun Gmail ini untuk mendaftar akun sosial media tersebut. Nah, otomatis nanti jika sudah tertaut akan muncul notifikasi sosial media di sini. Jadi misalnya di Facebook adik-adik misalnya berteman si A. Nah, nanti akan muncul notifikasinya dari Facebook. Anda telah berteman si A di Facebook. Akan muncul emailnya di sini. Dan lain-lainnya, sosial media lainnya pun juga cara kerjanya sama seperti itu. Nah, lalu selanjutnya di sebelah kanan lagi, yaitu email promosi. Nah, biasanya di email promosi ini terdapat berbagai macam email promosi dari suatu perusahaan mengenai jasa layanan atau penawaran suatu barang. Nah, biasanya yang sering muncul di email promosi ini adalah email dari online shopping. Nah, jadi adik-adik misalnya memiliki akun online shopping seperti Tokopedia, Bukalapak, atau Shopee. Nah, dan adik-adik memiliki akun sosial online shop tersebut, adik-adik tautkan di menggunakan email ini. Email promosi tersebut akan muncul di sini nanti. Biasanya email promosi voucher atau email promosi pemotongan harga atau diskon. Biasanya akan muncul di sini. Nah, seperti ini ada First Media. Nah, biasanya email yang jenis ini tuh bukan kakak tautkan, tapi emang muncul dari Google-nya. Jadi otomatis muncul seperti penawaran WiFi dari First Media mulai dari 200.000. Nah, itu akan muncul di bagian email promosi ini. Nah, selanjutnya kita sudah mempelajari bagian dari email kotak masuk atau email masuk. Kita beralih ke sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini berisi mengenai menu-menu email, baik email masuk atau email keluar, atau adik-adik bisa membuat email melalui menu yang ada di sini. Nah, yang pertama ini yang paling atas ini ada tulis, icon seperti kotak yang melengkung ini, icon tulis. Nah, di sini adik-adik bisa membuat email baru di sini. Nanti habis ini setelah kita mengenal bagian dari halaman Gmail ini, kita akan sama-sama belajar membuat pesan email yang baru. Lalu di bawahnya lagi ada kotak masuk. Nah, kotak masuk ini bagian ini.
Lalu jika kita klik menu bawahnya, otomatis bagian di halaman utamanya akan berubah seperti ini. Nah, kakak jelaskan satu persatu. Yang pertama, kotak masuk ini tadi kita sudah pelajari. Lalu email berbintang. Nah, email berbintang ini biasanya berisi email yang adik-adik sudah tandai atau adik-adik beri tanda bintang. Seperti ini. Nah, di sini tab email ini ada icon bintang nih, bisa adik-adik klik sekali untuk memberi bintang. Jadi otomatis email berbintang tersebut akan muncul di bagian pesan email berbintang. Lalu selanjutnya ada email ditunda. Nah, ini biasanya berisi email yang tertunda atau email yang masuknya masih dalam proses. Lalu di sini ada, setelah di bawahnya email ditunda ini ada email terkirim. Nah, jadi adik-adik jika mengirimkan suatu pesan email, otomatis akan masuknya di bagian email terkirim. Lalu di bawah dari email terkirim ini terdapat email draft. Nah, email draft ini biasanya berisi email yang sudah adik-adik buat, tetapi adik-adik belum kirimkan. Biasanya itu mungkin ada kata-kata email yang kurang, atau adik-adik masih belum ketik nama penerima email tersebut, atau adik-adik belum klik icon kirim. Nanti akan kita pelajari nanti di bagian pengiriman email ya. Lalu kita klik selengkapnya. Nah, di sini terdapat menu lagi, menu-menu lainnya seperti email penting, chat, terjadwal. Nah, email terjadwal ini biasanya nanti jika adik-adik mengirimkan email lalu pilih menu terjadwal, otomatis email tersebut akan terkirim sesuai dengan jadwal yang adik-adik tentukan. Misalnya adik-adik sudah siapkan emailnya pagi ini, dan adik-adik ingin mengirimnya nanti email tersebut di jam 5 sore nanti. Nah, adik-adik nanti bisa atur email tersebut, dan otomatis pesan email tersebut akan masuknya di bagian email terjadwal. Lalu di bawah dari email terjadwal ada menu semua email. Nah, di sini semua email masuk, semua email yang terkirim akan munculnya di sini. Nah, lalu kita lanjut lagi. Setelah semua email terdapat email spam. Nah, email spam ini biasanya berisi email-email yang berpotensi berbahaya. Email tersebut biasanya bisa berpotensi untuk membaca akun Gmail adik-adik atau akun Google adik-adik, sosial media adik-adik, maupun komputer adik-adik. Nah, makanya kadang sama pihak Google-nya tuh otomatis akan mendeteksi pesan tersebut. Wah, pesan email tersebut ini kemungkinan ada berpotensi untuk membaca akun adik-adik. Nah, otomatis akan dimasukkan di bagian email spam ini. Nggak langsung dihapus. Jadi adik-adik bisa melihat dari notifikasi di sini aja. Jadi ya, jika adik-adik yakin, oh ini emailnya tidak ada berkaitan dengan saya, langsung bisa diklik blokir selamanya atau hapus selamanya. Nah, tetapi ada di beberapa kasus, itu biasanya ada email yang penting, tetapi masuknya di sini. Nah, itu biasanya jika adik-adik mendaftar suatu akun baru, misalnya akun yang sifatnya tidak dari platform resmi, misalnya adik-adik ingin mendaftar di suatu website, membuat akun di suatu website yang tidak terkenal. Nah, itu biasanya email verifikasinya akan muncul di sini karena dideteksi sama Google-nya cenderung untuk ke email spam. Nah, jadi misalnya adik-adik melakukan suatu email verifikasi dan tidak muncul di sini di bagian email utama ini atau email kotak masuk ini, adik-adik bisa mengeceknya di bagian email spam ini. Nah, selanjutnya setelah kita mengenal bagian email dari spam ini, kita lanjut lagi di bagian bawah, yaitu ada email sampah. Nah, biasanya jika adik-adik sudah menghapus di bagian email masuk atau email terkirim, akan munculnya di bagian sampah ini, email sampah. Nah, pesan email tersebut ini akan terhapus setelah 30 hari jika berada di tempat sampah ini terus. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Kak. Oke, sekarang kita lanjut ya ke bagian yang
kita tunggu-tunggu, yaitu membuat pesan email. Langsung saja kita klik icon tulis. Nah, di sebelah kanan ini akan muncul seperti jendela untuk membuat pesan baru. Nah, di sini akan terbagi menjadi 3 kolom, yaitu kolom kepada, kolom subjek, dan kolom pesan. Nah, kakak jelaskan satu persatu. Nah, untuk kolom penerima atau kepada ini adik-adik bisa ketik nama email yang adik-adik akan kirimkan. Nah, di sini adik-adik nanti bisa coba mengkontak teman-temannya yang satu kelas, meminta nama akun email dari teman-teman adik-adik ya, agar adik-adik bisa coba praktek mengirimkan pesan email di sini. Nah, selanjutnya di kolom subjek ini adik-adik bisa mengetik judul pesan email adik-adik. Nah, lalu selanjutnya di bawah sini adik-adik bisa mengirim atau mengetik pesan email yang adik-adik inginkan di sini. Jadi biasanya kalau adik-adik sudah praktek membuat surat yang menggunakan kertas seperti zaman dulu, nah di bagian penerima ini biasanya adik-adik isi biasanya nama penerima, misalnya Ani, lalu alamatnya di mana, kode posnya berapa, ada di kota mana dan provinsi mana, di bagian suratnya itu, bab suratnya. Nah, untuk subjeknya ini biasanya berisi judul surat yang ada di atas, yang biasanya ada dibuat. Nah, sedangkan di bagian bawah ini, itu yang isi surat yang adik-adik ingin masukkan. Nah, sampai di sini apakah adik-adik mengerti? Mengerti, Kak. Oke, langsung saja kita praktekkan ya. Nah, untuk menerimanya ini, kakak langsung kirimkan aja ke email kakak, yang email pribadi kakak aja ya. Di sini kakak memiliki email marino.csp01@gmail.com. Nah, di sini adik-adik bisa mengirim email dari lebih dari satu penerima loh, menggunakan fitur dari CC ini. Tetapi kita tidak praktekkan karena kakak tidak memiliki email lagi. Oke, jika sudah, pastikan alamat Gmail ini atau alamat email ini benar ya adik-adik, karena kalau misalnya alamatnya salah, otomatis email tersebut tidak akan terkirim. Oke. Nah, selanjutnya kita klik subjeknya. Di sini kakak ketik praktek membuat pesan email. Nah, kita lanjut lagi. Nah, di sini akan muncul nih di draftnya ini satu. Nah, ini isi dari draft ini yaitu ini pesan email yang kakak belum kirimkan, jadi akan otomatis munculnya di draft ini. Nah, seperti ini contohnya. Nah, kita lanjut lagi aja ya. Nah, di sini untuk isinya bisa adik-adik ketik sesuai dengan keinginan adik-adik, misalnya selamat pagi, berikut ini pesan contoh pesan email yang dipraktekkan kelas online TIK hari ini. Nah, sampai di sini apakah adik sudah mengerti? Sudah, Kak. Oke. Kita lanjut lagi.
Nah, sebelum kita mengirim, nah di sini ada fitur lagi dari email ini yang kakak belum jelaskan. Yaitu adik-adik bisa menyisipkan dokumen, foto maupun video di sini. Nah, di sini adik-adik bisa langsung klik bagian bawah ini ada klip ini, tapi bagian yang vertikal ya, klip vertikal ya. Nah, di sini adik-adik bisa lampirkan file. Adik-adik cukup klik sekali, maka otomatis adik-adik akan terbuka jendela dari file explorer adik-adik. Nah, adik-adik bisa mengirim file yang adik-adik inginkan dengan menjelajahi di file explorer ini. Nah, di sini kakak ingin mengirimkan contoh dokumen ya. Kita klik dokumen, lalu kita klik open. Nah, otomatis file dokumen tersebut akan terbuka, akan siap untuk dikirim di bawah sini. Nah, adik-adik pun juga bisa mengirim foto juga di sini. Adik-adik bisa klik icon foto. Nah, di sini adik-adik akan muncul jendela untuk menyisipkan foto. Klik pilih file dari perangkat Anda. Lalu pilih file yang adik-adik inginkan. Lalu klik open. Tunggu dulu sampai fotonya terupload. Nah, otomatis fotonya akan muncul di sini, di pesan email ini. Nah, sampai di sini apakah adik-adik sudah mengerti? Sudah, Kak. Oke, jika sudah. Nah, di sini untuk fitur lainnya nanti seperti mengubah jenis font emailnya, lalu mengubah warna dari pesan emailnya, adik-adik bisa pelajari nanti di rumah ya. Karena kurang lebih cara kerja dari mengubah jenis teks ini kurang lebih sama seperti yang kita telah pelajari di semester lalu, yaitu menggunakan Microsoft Word. Karena waktu kita sudah terbatas, langsung saja kita lanjutkan lagi. Nah, di sini adik-adik bisa langsung klik icon kirim, atau jika adik-adik ingin jadwalkan, adik-adik bisa klik yang icon panah ini. Pilih jadwalkan pengiriman, tapi kakak langsung saja langsung kirimkan sekarang aja. Langsung saja kita klik icon kirim. Nah, otomatis pesan akan terkirim di email pribadi kakak. Coba kakak langsung buka aja email pribadi kakak. Nah, otomatis pesan email kakak akan muncul di sini. Yang tadi telah kita kirimkan akan muncul di email pribadi kakak di sini. Nah, seperti ini.